Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap. Viral pesan Baradae kembali beredar, ungkap alasan Brigadir J bisa terbunuh. Nah, ini menarik ya. Karena ini terkait dengan hal-hal yang non-domestik. Yang sebenarnya kalau kita analisis, jangan-jangan jauh lebih masuk akal ketimbang yang domestik ya. Karena kalau misalnya ini dikaitkan dengan perilaku mafia misalnya, wajar ya. Karena biasanya mafia itu sederhana. Anda bisa masuk dalam lingkaran, tapi kalau Anda berniat keluar dari lingkaran itu, maka Anda akan habis. Kira-kira begitu, itu perilaku mafia kalau kita lihat di film-film. Nah, apakah salah satu skenarionya Joshua atau Brigadir J ini ingin keluar dari lingkaran itu, lingkaran kebohongan-kebohongan ya? Nah, kita tidak tahu ya, tidak tahu persis apakah memang demikian gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah ya, saya pindah-pindahkan sini biar kelihatan. Jadi sahabat era sekalian, kita akan lihat ya apakah memang demikian. Tapi kita coba lihat, ini menarik ya. Nah, salah satunya dispekulasikan ada kaitannya dengan kebakaran Kejaksaan Agung. Viral pesan Baradae kembali beredar, ungkap alasan Brigadir J bisa terbunuh, sebagaimana disuarakan oleh suara.com Jateng ya, Jawa Tengah. Kita bacakan ya. Suarajawatengah.id. Sebagaimana yang disampaikan mantan kuasa hukum Baradae, Dioli Payumara, bahwa akhirnya dapat buka suara mengenai kasus pembunuhan yang didalangi Verdi Sambo, salah satunya melalui sebuah tulisan. Baru-baru ini viral di media sosial yang diduga salah satu pesan-pesan dari Baradae. Ada beberapa poin yang disampaikan Baradae. Pertama, mengenai alasan Brigadir J terbunuh, ialah karena ia mendengar sosok mafia di balik kebakaran Kejagung. Ini menarik ya. Dengan mendengar hal ini, Bos Irjen Verdi Sambo sangat marah sekali dan takut jika Brigadir J membocorkan hal ini ke awak media dan atasan Polri. Tulis pesan dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Richard_Eliezer, dikutip Jumat. Saya dan rekan-rekan saya disuruh Bos Irjen Verdi Sambo untuk menyiksa Brigadir J lanjutnya. Kemudian ketika Brigadir J meminta maaf sampai memohon agar segera dibunuh, saat itulah Sambo tambah naik pitam dan melepaskan tembakan yang membuat Brigadir J meninggal di tempat. Dalam pesan itu, Baradae juga menyampaikan bahwa ia diminta memindahkan keluarganya ke daerah Depok sehingga terhindar dari awak media. Namun Baradae khawatir jika menuruti Sambo justru keluarganya dapat terancam oleh Sambo. Oleh karena itu ia pun tidak memenuhi arahan atasannya itu. Sehingga saya memindahkan keluarga saya jauh ke daerah pedalaman sana dan saya membuang seluruh kartu nomor keluarga saya sebelum pindah agar tidak dapat diacak oleh pihak provider maupun IT cyber Polri, katanya. Ia juga meminta agar penyidik segera meminta keterangan dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terkait penganiayaan yang dilakukan Sambo pada Brigadir J. Sampai ada yang cuci baju J yang bersimbah darah, Komnas HAM. Oh ini ya. Oke. Kemudian ia takut akan mendapat gangguan dari orang-orang suruhan Verdi Sambo selama di tahanan. Oleh karena itu ia meminta dukungan dan doa dari seluruh warga Indonesia agar mendapatkan keselamatan. Saya sudah memiliki firasat bakal disiksa suruhan beliau karena sudah menaikkan kasus ini, ungkapnya. Bahkan ia meminta media agar selalu menaikkan kabar tentang dirinya selama proses hukum berlangsung sebagai pengawas keselamatannya. Saya meminta doa dan pertolongan kepada warga Indonesia. Jika saya tidak ada kabar lagi, mohon untuk dinaikkan lagi di mana keberadaan saya dan gimana kabar saya, tuturnya. Kemudian sontak video itu pun viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan dari warga net. Saya doakan misimu selesai ya Abang Baradae. Semoga Tuhan Yesus selalu mengawali dan memimpin langkah kebenaranmu, ucap akun dan seterusnya 10.
Semoga Baradae dapat keadilan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa akun @09. Abang, kami semua sudah amat berterima kasih ke Abang karena kejujuran Abang kasusnya menemukan titik terang. Kami pasti kawal Abang. #save Baradae, ujar akun @15. Tetaplah jujur dan terbuka apa adanya, yakinlah akan lindungan Tuhan, kata akun @NA. Kemudian ya itu ya sobat era sekalian. Ini menarik ya. The first question is, apakah benar ini adalah tulisan dari Baradae? Itu satu ya. Dan tentu yang bisa mengatakan iya dan tidak ya Baradae sendiri. Itu satu. Karena di sini ada tangkapan-tangkapan layarnya pesan Baradae tersebut ya. Nah, itu yang pertama. Karena kok bisa dimasukkan di TikTok ya. Itu juga menarik ya. Sama menariknya ketika saya difitnah oleh Rizal Afif dan kemudian fitnahnya itu bisa masuk ke TikTok. Jadi siapa yang memasukkannya ke TikTok ya kita tidak tahu. Jadi apakah itu benar dari Baradae? Dan yang kedua yang menarik adalah soal motif yang non domestik. Karena soal motif yang non domestik ini ya, lama-lama barangkali kita juga harus lebih peka. Apa iya ada motif domestik tersebut, yaitu kekerasan seksual di Magelang. Karena kalau misalnya Putri mengalami pelecehan atau kekerasan seksual baik oleh Brigadir J maupun oleh Kuat Ma'ruf, maka teori relasi kekuasaan atau relasi kuasa yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Reza Indragiri Amril itu bisa menjelaskan. Karena yang dominan itu adalah Putri, seorang istri jenderal, Kadif Propam lagi. Rasanya it doesn't make sense ya at all untuk mengatakan kalau Brigadir J berani melakukan kekerasan seksual apalagi mengancam, itu nggak masuk akal. Sama saja dia bunuh diri. Bayangkan, nggak akan berani dia melakukan hal itu. Sama saja dia bunuh diri kalau dia melakukan itu. Maka yang paling sangat mungkin adalah perselingkuhan. Tapi kalau perselingkuhan juga ya kita bicara inisiatifnya dari mana. Tetap saja inisiatifnya pada pihak yang superior. Jadi pihak superior lah yang kemudian mempengaruhi skenario ini. Sehingga dalam konteks ini rasanya aneh kalau Putri kemudian dikatakan sebagai korban. Nah, kalau kita tidak menemukan hal yang masuk akal dalam konteks alasan domestik, maka alasan non domestik ini bisa justified juga. Misalnya seperti dalam konteks ini Joshua mengakui atau mengetahui informasi tentang kebakaran Kejagung misal ya, menurut TikTok ini. Atau ada informasi lain Brigadir J mengetahui bisnis-bisnis atau percentengan ilegal yang dilakukan atau dijalankan Verdi Sambo. Mungkin juga karena itu jauh lebih substantif ya. Jauh kalau kita lihat perilaku mafia misalnya, maka kalau informasi itu sampai keluar atau bocor atau Brigadir J mau keluar dari orbit lingkaran itu, misalnya ada satu spekulasi yang mengatakan karena dia sudah mendapatkan S1 ya mau dia keluar dari lingkaran Verdi Sambo dan menjalani karir sebagai polisi yang sesungguhnya dengan pangkat yang barangkali bisa naik karena dia sudah selesai S1 sebagai sarjana hukum, bisa jadi. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku mafia, Anda tidak boleh keluar dari lingkaran, apalagi keluar dari lingkaran dengan membawa rahasia misalnya. Unfortunately, motif non domestik ini sepertinya tidak didalami oleh tim sus. Sepertinya ya, it seems. Yang didalami hanyalah motif mengenai Magelang. Dan lucunya motif Magelang itu kemudian diamini oleh Komnas HAM. Sampai-sampai Susnodo Aji mengatakan bahasanya agak kasar terhadap Komnas HAM karena menganggap
ya it seems to be a stupid, ya kan? It seems stupid karena bagaimana kita memberikan kesimpulan hanya dari keterangan saksi saja, dan saksi yang dimintai keterangan itu adalah saksi yang punya kepentingan, bukan saksi masyarakat umum yang tidak punya kepentingan, yaitu orang-orang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sendiri. Makanya dalam konteks ini, Sobat Era sekalian, Baradae justru berada dalam bahaya karena dia berhadapan dengan 4 orang yang saksi yang keterangannya berlainan. Yang berlainan itu adalah Sambo sendiri, kemudian Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Brifka RR, ya kan? Mereka berlainan dan Baradae berada di pojok sendirian. Nah, ini akan membuat dalam proses pembuktian persidangan di pengadilan ini nggak mudah jadinya karena tidak ada saksi lain yang menyaksikan motif tersebut, ya, termasuk juga yang menyaksikan rekonstruksi pembunuhannya. Nah, untungnya Sobat Era sekalian, untungnya pembunuhan itu diakui oleh Ferdi Sambo sendiri, dan ini sudah hal yang luar biasa perkembangannya. Tapi soal-soal motif dan pemberatan ini yang sepertinya tidak terungkap. Jadi motifnya seperti dilokalisir soal perselingkuhan. Bahkan kalau perselingkuhan kan dianggap memalukan Putri, tetapi kekerasan seksual. Tapi sekali lagi Reza Indragiri Amrin mengatakan perilaku Putri tidak seperti orang yang mengalami pelecehan seksual. This is menarik. Ini menarik Sobat Era sekalian, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya makan pempek lagi, ya. Ini enak banget pempek Arafi, ya. Luar biasa. Terima kasih, ya, rekan yang mengirimkan saya berkali-kali. Jadi rupanya, dan jangan lupa juga kopi tabu Sipiroknya. Mbak Siti, makasih, ya. Udah banyak sekali Mbak Siti kirim saya kopi ini. Dan memang kopi ini untuk orang yang bertamu ke sini. Jadi kalau bertamu ke RH Channel, Anda akan bisa merasakan banyak sekali kopi yang ada. Kopi sungguhan, ya, bukan kopi-kopian. Oke, Sobat Era sekalian, kita baca, ya, sedikit komentar Sobat Era sekalian terkait dengan ini. Bang RH kalau sambil makan empek-empek kan sambil ngunyah. Empek-empeknya dipotong-potong dulu supaya nggak perlu waktu untuk ngunyah banyak-banyak. Iya, oke nanti. Tapi kalau makan empek-empek kecil-kecil nggak enak, nggak terasa, ya. Kemudian oligarki Orde Baru tidak runtuh hanya dengan berkeluh kesah, apalagi biasanya, ya. Kami yang nonton nggak kebagian kopi, Bang. Kalau mau kebagian kopi main ke sini, ya. Tapi jangan banyak-banyak yang main di sini. Biasanya untuk teman-teman dan narasumber yang datang ke sini. Kapan Bang RH ngundang saya? Ya, insya Allah, ya. Kemudian puzzle Misra itu semakin terlihat bentuk utuhnya, ya. Kemudian tidak ditanya PC, kemungkinan ada bargaining positioning, ada rahasia besar yang spektakuler daripada pembunuhan Brigadir J. Kasihan penyidik Bareskrim yang jujur jadi ikut terlibat akibat intervensi, ya. Oke. Bang RH bravo. Kalau bisa empek-empeknya makanya nanti aja. Makanya saya cuma makan 1-2 aja, ya. Karena kemudian kapan KM50 diajukan ke pengadilan lagi, Bang? Nggak tahu, ya. Kejagung terbakar, Harin Masiku nggak tertangkap, Apeng apalagi, ulama ditangkap, buzzer RP dipelihara, pemerintah bohong tidak ditangkap, ya. Kemudian di rumah Sambo ada lift. Bang RH kapan undang Habib Bahar, Habib Rizik Syihab? Nantilah kalau dia yang bersangkutan kan sudah janji kan dia akan datang, tapi kalau sekarang nggak bisa karena banyak sekali tamunya, ya. Kita tahu dirilah, ya. Kita jangan membuat orang
menjadi tidak enak sama kita ya. Kalau ada waktu insya Allah, kalau tidak ya apa boleh buat ya. Brigadir J dibunuh karena telah mengetahui kasus besar untuk menutupinya. Brigadir J harus dibunuh, kalau tidak dibunuh pasti kasusnya terbongkar. Mungkin FS lupa kalau Tuhan Maha Tahu dan kebenaran akan menang ya. Insya Allah kebenaran selalu akan menang. Dan sekali lagi sahabat era sekalian, ini nggak ada kaitannya sama kadrun dan tidak kadrun. Kenapa narasi yang dikembangkan itu kadrun dan tidak kadrun ya? Saya curiga nih orang-orang yang mengembangkan narasi kadrun dan tidak kadrun ini orang yang sebenarnya memang bagian dari mafia untuk mengacaukan terus situasi. Karena itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh pendukung Presiden Jokowi. Kalau kita bicara tentang misalnya membongkar perilaku mafia, kemudian soal kebakaran Kejaksaan Agung, soal apalagi soal KM 50, soal novel Baswedan, kita nggak bicara kadrun dan tidak kadrun. Kita tidak bicara dukung dan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Yang kita permasalahkan itu adalah tegaknya keadilan. Bagaimana para mafia, orang-orang yang bermasalah ini kemudian berusaha berlindung menutupi kasusnya dengan cara menghilangkan barang bukti atau jejak. Nah itu yang harus kita pahami. Apalagi kalau dia berlindung di balik kekuasaan dengan jabatan-jabatan tingginya semacam Kadipropam. Jadi itu ya sobat era sekalian yang kita pahamkan kepada orang-orang yang sebentar-sebentar ngomong kadrun, sebentar-sebentar ngomong kadrun ya kan. Ini nggak ada kaitannya sama kadrun dan tidak kadrun. Kita tidak sedang bicara tentang dukung-mendukung presiden. Yang kita bicarakan adalah menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dan selurus-lurusnya ya. Oke ya. Oke. Kemudian Bang, kasus ini bakalan selesai secepatnya atau mau diperpanjang lagi? Ya sebenarnya pengen diselesaikan secepatnya dengan motif bahwa ini adalah kekerasan seksual, motif domestik, jadi case close, tidak berpanjang-panjang lagi. Tidak lagi orang berspekulasi tentang illegal practices di tubuh Polri dan lain sebagainya, atau illegal activities ya, atau kemudian peredaran uang-uang haram, backing perjudian dan lain sebagainya, sehingga case close. Tapi kalau misalnya ini berpanjang-panjang pada soal illegal activities, illegal practices di tubuh Polri misalnya, maka ya banyak yang tidak nyaman. Tidak hanya Sambo yang tidak nyaman, tapi banyak jenderal-jenderal lain yang barangkali yang selama ini punya praktik-praktik perbackingan illegal activities yang mendapatkan uang dari setoran-setoran kegiatan-kegiatan haram misalnya, ya langsung dia panas dingin kan begitu. Kalau benar nggak perlu khawatir, ya kan? Tapi kalau salah, waduh, pastilah menggerakkan buzzer-buzzer ya dengan kata-kata kadrun dan lain sebagainya ya. Aneh bener ya, nggak aneh sih sebenarnya ya. Di dunia ini banyak sekali orang bersedia ya untuk menjadi anjing penggonggong yang nyalak terus-menerus demi uang dan jabatan, itu soalnya ya. Nah mudah-mudahan kita bukan bagian dari itu. Kita bagian dari orang yang mau berbuat benar dan adil, meskipun resikonya adalah resiko yang tidak kecil, seperti kata Habib Bahar. Resiko paling kecil adalah masuk penjara, resiko paling besar adalah mati dibunuh. Waduh, Allahu Akbar ya. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan tempat dan surga yang layak di akhir nanti ya. Itu saja sobat era sekalian. Oke, menghilangkan barang bukti hukumannya bertambah berat. Tidak menghilangkan saja sudah kena pasal 340. Tentunya double hukumannya, Prof. Refli Harun. Begitu logikanya. Ya itu bagian dari pemberatan ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nanti kita bahas ya tentang kritik Susnodo Aji terhadap Komnas HAM. Ciao.